Pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, dalam perayaan Minggu kedua Prapaskah tahun 2024 yang dirayakan juga sebagai peringatan hari pernikahan di dalam keluarga-keluarga, saya Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku memberikan bahan animasi tentang meneguhkan kekudusan keluarga-keluarga Katolik. Keluarga-keluarga diingatkan untuk mengingat kembali dan mensyukuri rahmat Tuhan, menjadikan mereka sebagai gambar dan rupa Allah yang dihadirkan di dunia ini untuk mewakili Allah, memajukan hidup keluarga, memajukan dunia, memajukan masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, keluarga-keluarga diingatkan untuk menghayati nilai-nilai dasar kehidupan keluarga, kebebasan, kesetiaan, keteguhan iman, sebagaimana dirayakan dalam perayaan Ekaristi perkawinan suci melalui pengikraran forma kanonika, melalui upacara untuk meresmikan, di mana mempelai didoakan. Semoga mereka sadar rahmat Tuhan sungguh besar mengalir dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, keluarga-keluarga Kristiani Katolik disadarkan untuk teguh berdiri sebagai saksi salib Tuhan kita Yesus Kristus demi keselamatan dunia. Kalau mereka mampu menjadi saksi Kristus, berarti mereka mampu memikul salib Tuhan demi memajukan dunia ini, menyelamatkan dunia dari dosa, kesalahan, kejahatan, dan kematian. Keluarga-keluarga Katolik adalah pembawa panji kemenangan Kristus, dan di dalam kekuatan Kristus, semoga mereka menjadi keluarga-keluarga Kristiani yang baik, terberkati, dan menjadi saluran rahmat Tuhan, menjadi sakramen Tuhan untuk keselamatan anggota-anggota keluarga, bapak, ibu, dan anak-anak. Saya mendoakan semoga keluarga-keluarga Katolik memperoleh berkat melimpah dari Tuhan, menghayati perkawinan mereka semakin baik sesuai dengan maksud Tuhan tentang kekudusan keluarga, dan semoga mereka menjadi berkat untuk banyak orang di seluruh keuskupan, membentuk keluarga-keluarga Katolik di paroki-paroki, di lingkungan KUB. Semoga keluarga Katolik makin menjadi keluarga yang cerdas, sejahtera, dan bersemangat sinodal. Selamat merayakan Hari Keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Kegiatan hari ini adalah rekoleksi enrichment untuk para pasutri dari seksi-seksi keluarga di paroki-paroki kita, para pasutri penghubung dekenat, dan juga pasutri dari kelompok kategorial pemerhati keluarga dalam rangka merayakan Hari Perkawinan Sedunia. Dari maksud dan tujuan rekoleksi ini sebenarnya adalah pengayaan. Kita ingin agar keluarga-keluarga diperkaya, bukan hanya pengetahuan saja, tetapi menambah cinta dan cara hidup
yang membawa kecerdasan dan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga kita di Keuskupan Atambua. Kami sangat senang dan apresiasi karena peserta yang hadir dari rencana kita kurang lebih dari proki-proki 67 pasang, yang hadir 64 pasang, sementara dari kelompok kategorial CFC 23 pasang, dari CFM paling banyak karena memang kami penyelenggara kurang lebih 150 orang. Yang hadir itu dari semua paroki, hampir semua paroki di Keuskupan Atambua, dari 4 dekanat Kefa, Utara, Malaka, dan Mena, dan kelompok-kelompok kategorial yaitu CFM, CFC, dan utusan dari Merit Central. Kegiatan hari ini yang pertama kita awali dengan rekoleksi enrichment yang dibawakan oleh pembicara CFM nasional dari Surabaya, yang membawakan tentang sesuai dengan tema kita itu adalah mensyukuri anugerah dan berkat perkawinan. Mereka lebih menggali soal bagaimana peran suami dan peran istri dalam kehidupan keluarga di zaman yang modern ini. Baik, shalom teman-teman yang terkasih. Jadi kami hari ini sedang ada di Atambua dan kami sedang ada di sebuah acara untuk Hari Pernikahan Sedunia, dan ada beberapa hal yang sudah kami jalani di tempat ini, dan kemudian tadi materi juga sudah kami berikan berkaitan dengan bagaimana kehidupan rumah tangga di zaman sekarang ini yang tentunya banyak mengalami problem, masalah, pergumulan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Itu sebabnya perlu diingat dan diketahui baik-baik bahwa pernikahan bukan hanya sebuah perjanjian, tapi pernikahan itu sebuah anugerah yang diberikan Tuhan, sehingga kehidupan suami dan istri menjadi suatu kehidupan yang membawa keluarganya pada kemuliaan nama Tuhan dan keagungan nama Tuhan dalam kehidupannya. Tentunya itu tidak gampang, karena tentunya banyak pergumulan yang terjadi, banyak masalah yang terjadi, banyak pertengkaran yang terjadi, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Nah, kami terus menekankan pada teman-teman semua untuk selalu boleh menjaga hati, menjaga apa yang Tuhan sudah berikan, tidak menyimpan luka-luka, tidak menyimpan sampah, tidak menyimpan hal-hal yang membuat hatinya menjadi luka dan busuk, ya. Dan di sesi ini kita mau mengajarkan untuk boleh saling mengampuni, boleh saling menerima kekurangan masing-masing, supaya tetap menjaga hati, karena hati adalah pusat. Kalau hati kita beres, maka perkawinan kita beres. Jadi jangan sampai hati itu dikotori dengan dendam, dengan emosi, dengan amarah dan lain sebagainya, ya. Dan juga tentunya dengan itu kita juga belajar dan melatih teman-teman untuk menyembuhkan luka-luka yang sudah terjadi. Luka-luka ini harus disembuhkan supaya tidak menimbulkan efek di kemudian hari, ya. Jadi pernikahan bagi kami adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Sejak awal sampai akhir kita boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya kita juga harus terus belajar supaya memperoleh kasih yang baik, keluarga yang baik, keluarga yang kuat, keluarga yang membangun, keluarga yang bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini harus terus didengungkan, harus terus dibawa. Kami dari komunitas kami di CFM terus bawa ini sampai pada keluarga terakhir. Kami mau semuanya diselamatkan dan memperoleh kemuliaan Tuhan. Di hadapan anak-anak, umat beriman, uskup, imam, dan Tuhan, dengan bersesal atas segala kesalahanku selama ini, terutama kesalahan terhadapmu. Aku akan semakin mencintaimu